Guys, acara Maulid Nabi guys. Ya, YouTube. Udah masuk. Woi. Woi. Bisa masuk. Iya lah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan dan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan tadi dan yang disampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan nanti ketika penceramah kita memberikan materi atau menyampaikan uraian Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang keempat, kata sambutan dari Bapak Ketua RT kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz terima kasih Pak Ustaz sudah hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Musola yang hadirin. Yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Bapak RT dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta hidayahnya, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di musola yang kita cintai ini. Kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan sukses dan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, salam tetap tercurahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mereformasi tatanan akhlak mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Bapak, Ibu-ibu yang hormati. Nah, pada malam ini kita sudah Itu minuman sudah dengan oke. dan saya juga menyampaikan kepada warga. Biasanya kayak mana? Mudah-mudahan nanti kita tausiah dari Bapak Ustaz mungkin ada hikmah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah hadir di sini. Semoga amal dan jariah kepada Bapak semuanya mendapat amal dari Allah. Saya kira kita tidak membutuhkan menjadinya. Saya ingin sampaikan kita tahu kita menjadi kita tahu bilang salam kata saya sampaikan YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua RT yang sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan nantinya pesan dari beliau dapat kita terapkan di saat penceramah kita mengisi akan menyampaikan uraiannya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti kita pada malam ini. Sebelum kita mendengarkan uraian dari penceramah kita, saya sebagai pembawa acara mohon kesediaan kita bersama, wabil khusus untuk Anda semua yang di belakang, tolong dikecilkan volume dan suaranya
diperhatikan ustaznya menyampaikan, dicerna dalam pikiran, insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan ikhlas dalam untuk ilmunya tinggal di musola saja. Kita pulang bawa musola, jangan sampai. Mungkin itu untuk penyampaian singkat. Baik, kita masuk ke acara yang kelima, penyampaian uraian Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Anus Seniman Sasmita. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقالهم ما يجوز ذلك. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Bapak Ketua RT ini suara biasa. Bapak Ketua RT berikut seluruh perangkat yang kami hormati, kemudian pegawai sekolah atau imam mushola al-muhajirin RT 22 yang sangat kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang ada di lingkungan perumahan Mandiri Pak RT yang sangat kami cintai, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan dan sangat kami cintai. Baik, ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi izin oleh Allah untuk bisa bermudahkalah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini saya tidak bercerita tentang kisah Maulid Nabi, tapi ada yang lebih penting dari itu. Di Maulid ini saya lebih banyak bertausiah tentang tematik, tentang kehidupan kita sehari-hari seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi di depan kami sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Hadis itu begini bunyinya. Akmal ummati ma baina 60 ila 70
Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Hai saudaraku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali, secara khusus yang ada di RT 22, yang ada di RT 22 ini, saya biasa pakai mic. Hah? Squat jog. Entah. Jadi begini kata Rasulullah, saudara-saudaraku sekalian, beliau mengingatkan kepada kita, memberikan satu isyarat. Wahai saudara-saudaraku laki-laki perempuan yang ada di RT 22 perumahan Gria Madinah, Kota Mandiri Bangkok. Kita diberikan peringatan begini, umur umatku itu kata Rasulullah rata-rata berada pada kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, tapi sangat sedikit sekali yang sampai 60, apalagi lampau dari 70. Baik, menarik tadi sini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian, hadis ini mengingatkan kepada kita, secara tersurat Rasulullah mengingatkan kepada kita, hai saudaraku, ambil olehmu, jadilah engkau bagian orang yang baik di mata manusia, juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang terhormat di hadapan manusia, ternyata tidak mulia di hadapan Allah. Maka kemudian hadis tadi mengingatkan, ambil olehmu agar engkau menjadi bagian orang yang terhormat di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gini Bapak, hidup itu, mohon maaf, ada yang memberikan satu gambaran begini, hidup itu seolah-olah hanya keluar masuk pintu. Hidup itu hanya seolah-olah keluar masuk pintu. Ada kalanya kita di dalam, lalu kemudian keluar, masuk lagi. Tapi akan datang satu masa, di mana ketika kita masuk, keluar dan tidak akan pernah masuk kembali. Kapan itu? Saat kita tutup usia. Lalu berapa lamanya durasi waktunya? Tadi dikasih tahu, durasi waktu umat Rasulullah berada pada kisaran 60 sampai 70 tahun. Saya 51. Hari ini 51 tahun. Mohon maaf, datuk berapa sekarang? Aku 87. Dapat bonus. Ada yang 60? Bapak berapa? 60. Baik, Bapak 60. Mohon maaf, mohon izin. Kalau kemudian ini disandingkan pada usia Rasulullah, yang 60 itu 63 Rasulullah dipanggil oleh Allah. Tadi ambil. Maka Bapak tinggal di depan, Pak. Tapi mohon maaf, jangan kemudian berbangga yang masih muda. Kalau begitu aku masih lama, belum tentu. Sebab kita sering kita hantarkan jenazah, begitu sampai di pemakaman ada anak-anak yang baru lahir. Ada yang 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kemudian remaja, ada yang dewasa, ada yang sangat tua sekali. Apa? Mohon maaf. Yang muda jangan kemudian turun alaman. Turun alaman itu berangan-angan panjang atau panjang angan bahwa engkau masih lama. Saya punya murid di Madrasah Aliyah di Tebo. Itu hanya nembur batu sebesar ini, Pak. Sehat, ya sehat, mau berangkat sekolah dengan pakaian seragam, tiba-tiba nembur, tuh terjatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemarin yang ada di KDA, pagi berangkat dengan pakaian kerja, manjat tower, salah panjat kemudian terbalik kepalanya duluan, pecah. Kemarin saya ada yang dengar itu? Tapi yang pasti saya ingin pastikan begini, Bapak, sesungguhnya ketika kita dipanggil oleh Allah pulang menghadap Allah itu, demi Allah tidak ada hubungannya dengan sakit. Orang mati tidak ada hubungannya dengan sakit, Pak. Tetangga saya di BRD 10 tahun stroke ke kuntung mati. Pak Camat yang Tembuari Tabir Selatan itu sahabat saya, almarhum Bapak Amsal sehat, sedang berapa pulang makan minta dikerik berangkat innalillahi wa inna ilaihi.
Yang terpenting hari ini begini, saya ingin katakan, Bapak, kita hidup itu hanya nunggu 2 panggilan, Pak. Nunggu 2. Satu panggilan apa? Panggilan sakit. Gak apa-apa, salah gak Pak? Azan. Panggilan yang kedua, Pak, betul kata udah tadi. 1 panggilan sholat, yang kedua panggilan isya. Aduh, saya katakan tadi hidup itu seolah hanya keluar masuk pintu. Lalu ketika keluar masuk pintu itu bukan tidak mungkin bahwa kita semua punya masa lalu. Kita pernah muda semua, kita pernah remaja semua, kita kemudian dewasa hari ini lanjut usia. Saya kalau pengajian terus terang pengennya kalau makanan minuman nanti Pak. Makanan minuman nanti biar konsen sedikit. Begini Bapak, saya ingin memberikan satu pembelajaran yang diberikan Rasulullah ketika Rasulullah menuntun umatnya yang terlanjur jatuh pada dosa. Apa kemudian yang dilakukan? Kita mungkin pernah punya masa lalu semua, hanya mungkin besar kecilnya yang berbeda. Mungkin waktu remaja sampai tua, kita tinggalkan salat, kita tinggalkan puasa, kita jauh Quran, kemudian perut kita terisi makanan minuman yang haram. Langkah kita dulu tidak ke masjid, tapi ke kafe. Langkah kita dulu tidak ke musola, mungkin ke kebun saja, mungkin ke kantor, tapi kita tidak indahkan panggilan Allah. Mungkin bisa jadi farji kita dulu bukan untuk istri, pernah dengan istri orang lain. Atau mungkin waktu remaja kita pernah masuk ke kafe-kafe, badan yang mulus, kita tato-tato, mungkin ada yang seperti itu. Baik, Ustadz, masa mudaku pernah narkoba, pernah ngimeng, pernah mabuk, yang Jawa mendem. Baik, mohon maaf Bapak. Kalau itu pernah kita lakukan, atau sudah mungkin jangan sampai kita lakukan. Tapi pernah ada di antara itu, mungkin sholatnya yang bolong-bolong sama sekali, atau sholatnya hanya tauran. Disinilah kemudian Rasulullah menawarkan kepada kita jalan keluar agar kita terampuni dari dosa itu. Pak, Bapak Ibu, kalau kemudian masa lalu itu pernah ada yang sisi gelap, ada sisi hitamnya. Rasulullah kemudian menawarkan, hei saudaraku, ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahar wa ana aghfir lakum dzunubakum jami'an. Fastaghfiruni. Hei saudaraku, ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Engkau telah melakukan kesalahan di malam hari, terkadang berlanjut di siang hari. Engkau anggap istrimu tidak tahu, mertuamu tidak tahu, tetanggamu tidak tahu, adikmu tidak tahu, Pak RT nggak tahu, Pak Kades nggak tahu, polisi nggak tahu. Demi Allah, ada yang maha tahu, Allah Subhanahu. Kalau kemudian itu benar-benar dilakukan, maka jangan pernah berputus asa. Disinilah indahnya Quran kemudian mengingatkan kita, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah engkau memohon ampun kepada Allah. Tapi di kemudian hadis tadi saya ingin lanjutkan. Kita habiskan hadis tadi. Wa ana aghfir lakum dzunubakum. Hei saudaraku laki-laki perempuan, andai dosamu tadi memang sebanyak lautan, andai dosamu bertaburan ada di mana-mana, kau jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kau datang wa ana aghfir lakum, datang padaku. Fastaghfiruni, akan aku ampuni. Yang menarik Pak, Bapak Ibu, yang menarik, sudahlah dosanya banyak, melakukannya di siang, di malam, berlanjut siang hari, masih dipanggil hamba. Dikasih peluang, wa ana aghfir lakum dzunubakum, akan aku ampuni dulu itu semua dosa, asal katanya dari dambin. Dambin itu satu dosa. Tapi kalau kemudian hadis itu berbunyi dulu, itu semua dosa, bukan sepotong-potong dosa.
Wa ana aghfir lakum dunubakum fastaghfiruni, engkau ku ampuni, engkau ku ampuni. Lalu di sini yang kemudian saya ingin sampaikan, Rasulullah menawarkan jalan keluarnya untuk Bapak Ibu menjemput ampunan Allah. Baik. Bu, Bapak, yang ditawarkan Rasulullah ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa, satu, indahkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memanggil dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dipanggil berapa kali? Bapak dipanggil berapa kali? 5 kali. Indahnya Bu, Pak, panggilan Allah untuk mendatangi ini ditempatkan oleh Allah di mana manusia sedang menjalani jam-jam istirahat. Isak jam istirahat, subuh jam istirahat, zuhur istirahat, asar istirahat, maghrib jam istirahat. Lalu kalau Bapak indahkan panggilan itu, Bapak diberi kesempatan 24 jam, Allah berdoa malam dan siang. Kalau Bapak sisihkan waktu menghadap itu 5 menit, maka jika diakumulasikan Bapak hanya 25. Baik. Apa kemudian kata Rasulullah? As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuna malam tuksal kabair. Salat yang 5 waktu. Baik. Saya kalau kaitannya sholat, saya tidak mau main-main, dan ini keras, saya tegas, saya jelas. As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuna malam tuksal kabair. Sholat 5 waktu yang Bapak dirikan. Tadi sholat jamaah Isya. Man salat sa'ifa ka'anna manis walaini. Siapa orang yang datang dari rumahnya ke masjid atau musola atau langgar sholat Isya berjamaah, maka baginya memperoleh pahala yang sama dengan orang yang mendirikan sholat separuh malam. Berat tak kira-kira separuh malam? Berat atau tidak? Berat, karena saya tahu bapak-bapak kalau terawih saja mencari imam yang cepat, dan ayatnya pendek-pendek. Bapak kalau begitu, Bapak tidak usah sholat separuh malam. Bapak indahkan panggilan sholat berjamaah Isya, maka Bapak sudah sama orang-orang yang mendirikan sholat separuh. Sholat Isya tadi, hadis tadi saya bilang begitu. As-salatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat yang akan datang kafaratul lima bainahuma malam tuksal kabair. Itu menjadi kafarah penutup dosa antar waktu. Begini Pak, sholat Isya ke sholat subuh, ada dosa yang berhubungannya dengan Allah, maka sholat subuh menjadi kafarah penutup dosa antar waktu itu. Sholat subuh ke sholat duhur waktunya agak panjang, ada dosa yang berhubungannya dengan Allah, maka sholat duhur menjadi kafarah penutup dosa antar waktu. Sholat duhur ke sholat asar, ada waktu yang agak panjang, maka sholat asar menjadi kafarah penutup dosa antar waktu itu. Sholat asar ke sholat maghrib yang waktunya pendek, maka ada dosa. Jika ada dosa yang berhubungan dengan Allah, maghrib akan menjadi penutup dosa antar waktu. Sekarang masalahnya saya ingin bertanya dengan ibu. Ibu, suami-suami ibu sudah sholat 5 waktu? Sudah sholat 5 waktu? Saya serius nanya nih. Ya, alhamdulillah. Masih ada yang sholatnya mingguan? Gak ada? Yang sholatnya tahunan? Gak ada lagi ya? Cuman masalahnya saya masih belum selesai sampai di situ. Sebab suami ibu akan ditanya, ketika sholat 5 waktu itu, sholatnya ada di mana? Di rumah, di masjid, di musola? Di musola. Baik. Yang jelas saya pengen laki-laki sholatnya berjamaah. Bu, belum selesai hadisnya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuna malam tuksal kabair. Yang Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang
Kalau Jumat yang akan datang itu Bapak dirikan, maka dosa 1 pekan itu ditutup oleh sholat Jumat yang akan. Maka malam tadi saya isi pengajian di Kota Baru. Saya sampaikan malam tadi di Kota Baru. Bapak Ibu, Bu, ternyata umat Islam masih ada yang sholatnya hanya mingguan, ada yang masih sholatnya tahunan, bahkan ada yang masih sama sekali tidak sholat. Serius. Pak, Bu, ini khusus yang laki-laki, masih muda-muda. Rasa-rasanya umurnya masih banyak yang di bawah saya. Saya ada 51 tahun, kalau ada 2 masih di bawah saya. Tolong indahkan panggilan Allah. Sholatlah berjamaah dengan baik dan benar. Siapa tahu itu sholatmu yang terakhir. Siapa tahu itu sholatmu yang terakhir. Ustaz, aku sholat berjamaah tapi setiap datang ke sholat sandalku hilang. Tahu orangnya namanya? Gak tahu ya? Siapa namanya? Esan. Bagus Esan. Bukan menjadi anak yang Pak, saya ingin katakan begini. Kalau Bapak sholat jamaah bisa yang masih maghrib, tiba-tiba sandal Bapak hilang, itu musibah kecil. Itu musibah kecil. Nah, saya ingin tegaskan begini, Mak. Bu, ayo, ini. Kalau kemudian Bapak punya rumah bagus, kendaraan Bapak bagus, Bapak sehat, Bapak punya waktu, pakaian Bapak ini udah bagus, sandal bagus, tapi tidak pernah kelihatan sholat, maka itu musibah besar. Angkat baik-baik. Punya dekat musola, dekat masjid, tapi tidak pernah datang ke masjid, musola, musibah. Apa musibah besar. Apa? Langkah kita paling jauh itu kemana? Mekah, Jawa, Jogja, Padang, Jambi. Bukannya minggu itu. Mana? Langkah kita paling berat itu masjid. Langkah paling jauh juga ke masjid. Sungguh pun namanya Abdullah bin Abdul Masjid, rumahnya di samping masjid, berat di dalam masjid. Nah, baik. Lalu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian ini tunas-tunas dilakukan dengan lama. Saya bersyukur anak yang datang tadi haji tadi luar biasa. Bagus saya akan menjadi anak yang sholat benar. Amin. Santai Siapa ngaji, Rok? minum. Siapa ngaji tadi? Hilang. Ibu, Bapak, Hilang. saya ingin buat ilustrasi sederhana. Semoga ilustrasi ini menjadi pembelajaran dan saya tidak bermaksud untuk merendahkan. Pak, Adik, tahu dengan monyet? Tahu. Monyet matanya berapa? 2. Manusia? 2. Monyet telinganya berapa? 2. Manusia? 8. Monyet kakinya berapa? 2. Manusia? 3. Monyet punya perut? Manusia punya? Monyet punya burung? Saya ingin katakan begini, Pak. Kalau tangan monyet, mata monyet, lidah monyet, Burungnya bilang. tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah dan tidak dimintai untuk menjelaskan kau gunakan untuk apa kedua matamu, kau gunakan untuk apa kedua tanganmu, kau gunakan melangkah kemana kakimu, kau gunakan untuk siapa kehormatanmu. Tapi manusia bakal dimintai oleh Allah, jelaskan satu-satu. Kau kasih
Kaki-kakimu kau ajak kemana saja mau. Jelaskan satu-satu. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertukar. Lalu yang membedakan monyet dengan manusia? Sama berapa ini? Ada yang tahu apa yang membedakan monyet dengan manusia? Orang Indonesia berapa ini? Apa? Monyet tidak ada akal. Bagus, manusia berakal. Monyet tidak berilmu, manusia monyet tidak sholat, manusia. Kalau ada manusia tidak sholat berarti Siapa itu? yang katakan ini anak-anak kita. Saya tidak ngomong. Begini loh. Monyet. Dia tetap manusia, tapi keluar dari fitrah kemanusiaan. Dia keluar dari fitrah kemanusiaan. Jasadnya manusia, tapi hati nuraninya bermasalah dengan Allah. Jadi kalau ada manusia suami, mohon maaf, suami kita ada yang belum sholat, nanti malam nyusul tidur ribut, waktu ibu sedang disusul. Monyet. Itu. Jelas nih ya? Jelas nih ya? Sudah. Oleh karena itu Bapak, saya meminta musola ini sudah dibangun oleh ini dari developer dari masyarakat. Oleh Pak RT mengumumkan, wahai wargaku RT 22, ayo kita bangun rame-rame musola. Angkat tangan, Pak, saya semen satu sak. Pak, aku sama saya satu. Pak, aku kayaknya. Pak, aku semennya. Pak, aku kacanya. Aku senyum. Musola sudah jadi. Pak RT mengumumkan, saudara-saudaraku RT 22, musola sudah jadi. Ayo kita ke musola. Musola berkumpul. Pak RT masih mengumumkan, ada satu yang belum kita punya warga. Apa itu? Tahu Belanda? RT balik umpan, ayo wargaku yang belum punya kita keranda. Pak, aku isinya. Pak, aku bayarnya, aku kayaknya, aku kasihnya. Suatu bulan kemudian keranda jadi dibawa ke musola. Diumumkan oleh Pak RT, yuk kita kumpul malam hari ini. Kumpul semua. Lalu Pak RT nawarkan, hei saudaraku, sekarang keranda sudah jadi. Siapa yang mau masuk duluan? Ada yang berani? Ada yang berani? Hari ini musola kasusnya seperti itu. Orang mau masuk musola mikir, orang mau masuk musola takut dengan alasan sibuk, urusan kerja, urusan dunia. Pak, malam tadi saya katakan di Kota Baru itu, Bapak silakan mau jadi pedagang silakan, mau jadi petani silakan, jasa di ojek silakan, mau jadi tukang dodo silakan. Tapi saya minta tolong, semua aktivitas dunia pekerjaanmu jangan menghalangimu untuk mendirikan sholat. Sesibuk apapun Bapak, silakan, tapi jangan itu menjadi penghalang untuk sholat. Ada satu hadis yang ini kalau saya sampaikan kira-kira Bapak marah. Tidak marah. Aku lah kan. Hadis ini agak pedas, YouTube. pahit. Sebab Ustaz hampir tidak berani mengatakan, takut kalau nggak diundang balik. Saya sampaikan? Sampaikan ya? Jadi begini, kalau ada orang yang seisi rumahnya itu tidak sholat, mulai suaminya tidak sholat, istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, menantunya tidak sholat, cucunya tidak sholat, maka orang itu nilainya di mata Allah tidak lebih rendah daripada kalbu. Apa itu kalbu? Bapak tahu? Tahu nggak? Apa? Tapi sepupu Dayana Putri. Jadi kalau ada orang yang seisi rumahnya tidak sholat, maka dinilai oleh Allah yang lebih rendah daripada kotoran anjing. Ingat baik-baik tuh. Ingat baik-baik. Ini harus saya sampaikan.
Masjid Istiqomah Pasar Raya Pasar Bawah itu dulu ada selembaran yang ditempel di dinding. Siapa orang kalau dia laki-laki sudah akil balik, berani meninggalkan sholat maghrib 1 kali, maka dosanya sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya dan dilakukan di depan Allah. Kalau dia perempuan, maka dia hakikatnya dosanya setara dengan dia melakukan zina dengan bapak kandungnya, dilakukan di depan Allah. Maka sungguh luar biasa dosa meninggalkan sholat. Jangan pernah ada keberanian seseorang bisa masuk neraka hanya karena sholat. Maka bimbing anak-anakmu, bimbing istrimu, bimbing cucumu untuk mendirikan sholat. Malam hari ini momennya momen Maulid Nabi. Saya ingin sampaikan satu hadis begini. Man sana fil Islami sunatan hasanatan ajru. Wa wizru man amila ba'da ayum kausal al-dari musaibah. Perhatikan baik-baik ini suami. Ini suami ini. Kalau suami itu mengajarkan sholat dengan keluarganya, diikuti istrinya, diikuti anaknya, diikuti cucunya, dan diikuti generasi berikutnya, perhatikan baik-baik. Maka suami yang memberikan contoh tadi, dia mendapat pahala atas dirinya sendiri, pahala istrinya, pahala anaknya, kemudian pahala cucunya. Kalau anak dan cucunya ada yang jadi ustaz, maka besok akan ada pahala yang mengalir, sungguh pun bapak sudah tidak ada. Mengalir, sungguh pun bapak sudah tidak ada. Kalau ada cucu bapak, anak bapak, ada yang jadi santri, ada yang jadi ustaz, kemudian punya banyak santri, ada pahala yang tidak pernah bapak sangka, ngalir terus sama bapak. Tapi sebaliknya, waman sana fil Islam sunatan sayi'atan, falahu ajruha wa wizru man amila biha wa ayam sa'udari musyrik. Hadisnya sahih. Siapa orang suami yang dia tidak sholat, diikuti istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, penantunya tidak sholat, cucunya tidak sholat, dia memperoleh dosa atas dirinya sendiri, dosa istrinya, dosa anaknya, dosa cucunya, ngalir kalau sempat anak cucunya menjadi penjahat. Kalau abang cerita kau, Ngalir terus. kalau aku Maka hati-hati jadi suami. masih kecil, Maka hati-hati jadi suami. Terus terang bilang, udah mas, enak itu. saya kalau balik ceramah Dia tuh malam dia abang ini, sedih ketika melihat istri saya. main terus enak mana? Dia tertidur ke sana, anak saya tidur di situ. Memang tidak boleh. Ya Allah, aku tidak mau Ngering, bertemu kan? dengan istri dan anakku hanya di Itu kan dunia. masih ini, Aku apa? ingin bertemu sama di surga. Ya Allah. Jangan kau pisahkan aku dan orang Dia lain. masih kakak. Ya Allah, ya Allah. Hari ini momennya momen Maulid Nabi. Banyak orang tua yang berkata tentang contoh, tapi banyak juga yang tidak siap dicontoh. Curiga apa dipotong? Maka contoh yang paling bagus itu adalah teladan, bukan kata-kata. Kalau dia tidak dapatkan contoh itu di rumah, maka dia akan mencari contoh di luar rumah. Baik, Baik Bu. Jadi saya ingin nanya yang laki-laki dulu. Mudah-mudahan ingin sholat dengan kesadaran sendiri datang ke musola, apa ingin sholat dipaksa oleh tetangga? Enggak? Itu yang tanya, yang saya tanya bapakmu. Mudah-mudahan ingin datang kesadaran ke musola, apa dipaksa tetangga? Kesadaran. Loh, apa ada ustaz yang dipaksa oleh tetangga? Ada. Tidak pernah dia datang ke musola, tidak pernah datang ke masjid. Tahu-tahu pas mati, dia minta diantar ke keluarga datang ke masjid. Disolat di masjid, itu dipaksa tetangga. Oh, sama. Dipaksa Kayak abang tetangga. yang Ustaz, sholat sama. aku memang tidak sholat. Tidak pernah aku ganggu tetangga. Orang iuran, aku iuran Ustaz. Orang ronda, aku ronda. Orang gotong royong, aku gotong royong. Orang sakit ambo paling kesinang. Tapi aku tidak pernah ganggu Ustaz. Aku tidak pernah ganggu. Pak, Ibu, saya ingin katakan, kalau ada orang yang seperti itu berarti Bapak sudah punya kebaikan. Tapi ingat, Bapak baru dikatakan orang baik, tapi belum menjadi orang beriman. Man. Baru
amanu wa amilus shalih. Beriman dan beramal. Kalau Bapak sudah baik dengan lingkungan di komplek ini, maka tahukan kebaikan secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun sholatmu, bangun Qur'anmu, bangun tahajudmu, bangun witirmu, bangun duha dan bangun zikirmu. Ah, jelas nih? Sudah ngantuk belum? Bapak Ibu belum, saya sudah. Baik, saya tambah sedikit. Ya, ini sudah selesai. Jadi besok siang masih lagi. Sampai tanggal 14 bulan depan. Jadi Bapak Ibu, ini yang sebenarnya sering sedih. Perkara sholat oleh umat Islam, sholat dianggap suatu perintah yang terabaikan. Datang sholat petani, mantul. Datang sholat ke pejabat lagi rapat, dia hanya berhenti rapat tapi tidak sholat. Datang ke pedagang yang ada di pasar, dia hanya berhenti tapi tidak sholat. Datang ke mahasiswa, berhenti tapi tidak sholat. Datang ke olahragawan, dia hanya berhenti mendengar adzan tapi tidak sholat. Kasihan perintah sholat itu terpantul-pantul. Nah, Pak, sudah, perkara sholat saya sampai di sini dulu. Saya sampai di sini dulu yang sholat. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sholat kita sudah bagus, ada satu bangunan lagi yang harus kita perbaiki dan kita indahkan. Ada orang yang sudah sholatnya bagus, tidak pernah tinggal jamaahnya, yasinan tidak pernah tinggal, aktif di kajian, aktif di setiap pertemuan bulanan, tapi dia gagal membangun hubungan baik dengan kedua orang tua. Dia bisa sangat baik dengan ibu kandung tetangganya, ibu orang lain, tapi tidak bisa baik dengan bapak ibu kandungnya. Saya ingin katakan ini yang muda-muda. Ini yang muda-muda, yang perempuan-perempuan dulu, yang ibu-ibu dulu. Wah, ibu-ibu yang masih muda, kalau suamimu memberikan sedekah pada ibu kandungnya, jangan pernah engkau mengeluh, jangan pernah engkau marahi. Mas, aku ke emak, perdagangan ke emak, baju ke emak, semuanya ke emak. Untuk aku kapan? Jangan. Ingat, suami itu milik ibu kandungnya. Semua kekayaannya diambil pun tidak akan berdosa oleh orang tua. Maka ketika suami itu memberikan bagian istrinya pada ibu kandungnya, support olehmu, sebab dia akan mempermudah jalan keluar rezekimu. Jangan kau halang-halangi, support dia. Jangan ada yang dibedakan pula. Mak mertua datang dipotong bayar, giliran mak kandungnya dipotong ayam. Jangan ada yang dibedakan. Wahai istri-istri, jangan kemudian harta yang diberikan suamimu, kecantikanmu menjadi penghalang suami untuk membagi kasih sayang dengan ibu kandungmu. Karena begini Pak, saya tidak mau menyebut desanya, tapi ini kisahnya nyata. Saya satu malam tidur di salah satu desa, masih di Batu. Jam 4 pagi saya terbangun keluar dari rumah. Habis pengajian saya malam tidur. Keluar ada yang menangis. Tapi ada seng yang melorot sehingga air hujan itu masuk pas tepat di tempat tidur mak. Kasurnya sudah rusuk, tidak ada selimutnya. Kasurnya kasur kapuk yang sudah bau-bau. Mak itu menangis jam 4 pagi. Sampainya sedekat rumah, ada apa? Nak, aku lapar. Rumah mak, anak-anak ini banyak. Ini kanan kiri anak kandungku. Lalu mak siapa yang kasih makan? Aku dikasih makan oleh sebagian besar oleh tetangga. Oleh tetanggaku. Paginya setelah selesai pulang dari masjid, saya berbicara dengan Pak Kades. Pak Kades, siapa yang kasih makan ini? Memang tetangga-tetangga Pak Ustaz. Kadang aku
ini kata-kata yang ada di rumah. Mak, Kalau ini kayaknya apa? hari ini saya ingin katakan, Ini sama ini. kita bisa berpakaian seperti ini. Ini. Status sosial kita Ini apa? itu terangkat karena ada ulama kita sejak mulai Ini apa? begitu bersemayam di Ya kandungan Allah itu emak. aku bilang ini gajah. Ada darah, ada nanah, ada keringat dari bawah telapak kaki sampai ujung rambutmu ada di kita semua. Itu bagian tubuh. Maka saya ingin katakan terus terang. Ibu gini Baik, pasti kan yang masih selesai. muda, wah yang masih muda, perhatikan baik-baik. Kalau kita lah sampai gini. Saya pernah Itu membaca mati di WA memang bukan di hadis tapi itu bagus. Katanya begini, Mana kita dapat? andai engkau bersedekah berjuta-juta, sholat rukuk dan sujudmu 1000 rakaat, umrah dan hajimu berulang kali ke Mekah, tapi putus hubungan kasih sayangmu dengan ibumu, demi Allah surga bukan milikmu. Apa? Jadi loh, Ini rajanya kan kalau surga bukan ini mati. milikmu. Oleh karena itu, saya meminta kepada anak-anak yang masih kecil, bimbing anak-anak bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik dengan cara keteladanan, sebab engkau akan diperlakukan oleh Kan kalau anakmu sampai gini lah, seperti saya apa engkau kan memperlakukan kalau ini kita. mati Maka Quran saya pesan, kalau ini "Fala mati taqulu itu saya jangan sampai pernah kan engkau kita gini ya. mengatakan gustis." Tadi kan? Fala taqulu ada yang kufin waratan rumah. Jangan engkau katakan gustis. Haram hukumnya, dosa besar. Mana kemudian ayat ini menunjukkan dosa besar? Al-aslu fi nahyi lintah. Jika ada orientasi perintah larangan dalam Al-Quran, maka menunjukkan bahwa dia haram untuk dilakukan. Maka kalau ada anak-anak yang mengatakan pada orang tuanya, gustis, dia berdosa besar. Nah, Bu, begini, menarik untuk saya angkat satu kisah. Ada seorang pemuda, ada seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pemuda soleh yang dibesarkan oleh mak kandungnya dalam keadaan janda. Pemuda itu kulitnya sopak, belang putih-putih karena bekas sakit kulit. Tapi kesolehan anak muda ini luar biasa. Kesolehannya luar biasa. Sehingga Nabi menyebut dia penduduk bumi tapi tempat tinggalnya di langit. Apa gerangan yang dimiliki pemuda itu? Ternyata pemuda sopak itu dan kulitnya belang itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Apa keistimewaannya? Setiap permintaan ibu kandungnya selalu dinomorsatukan walau dia sendiri dalam keadaan kepayahan. Begini, juga satu hari Rasulullah bertemu dengan sahabat. Baik, sahabatku, kalau kau ketemu dengan pemuda yang ciri-cirinya ada tangan belang di bawah telapak tangannya itu, kau minta untuk didoakan. Sebab pemuda itu pemuda penghilangi dan dia tidak akan disentuh oleh apa. Terus, Bapak Ibu, apa kehebatannya? Uwais Al-Qarni ingin membalas jasa ibunya dengan mencita-citakan apa yang dia miliki untuk ibunya. Jadi Pak, saudaraku, satu hari Ibu Uwais Al-Qarni meminta pada anaknya, "Wahai anakku, semua permintaanku sudah engkau penuhi. Ada satu yang aku inginkan dan aku belum pernah ucapkan padamu. Apa itu, Mak? Aku ingin engkau hajikan." Ya, Ada itu juga dah. janda, Jam abang. anaknya sopan, Aku. ingin haji. Secara akal biasa sulit Sama. dan tidak mungkin untuk bisa dihajikan. Tapi Uwais Al-Qarni punya keyakinan pasti ada jalan keluar yang Allah mudahkan. Maka dari hasil apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, dia sanggup membeli domba. Domba itu kemudian diberikan ke sapi, sapi diberikan kepada anak unta.
Sehingga apa yang terjadi? Setiap pagi Wais Alkon itu menggendong untanya naik gunung kemudian ada 10 kali. Dan itu dilakukan ada yang mengatakan 4 bulan. Ya, kalau tahu. Orang dicinta itu ngomong Wais Alkon ini stres. Tiap hari gendong unta. Rupanya Wais Alkon ini sedang mengukur kemampuan fisiknya dengan menambah unta supaya kuat gendong ibunya. Sebab berangkat dari desanya sampai ke Mekah itu diperkirakan perjalanan 1 tahun. Sampailah waktunya benar bulan haji, Wais Alkon ini singkat dari kisah itu berangkat digendong ibunya. Berangkat dia hanya istirahat sholat dan makan. Walaupun lelah dia istirahat sebentar, berangkat lagi gendong sampai kemudian melepuh bahunya. Bengkak baunya. Setelah sedang dalam keadaan tawaf itu, baik Allah, la baik nahuta, mata laksai kalau terbaik. Dipegang tangannya besar. Baik anak muda. Ada apa dengan bahumu sehingga melepuh kehitam-hitam? Apa kata Wais Alkon? Wahai sahabat Rasul, ketahuilah olehmu sangat besar keinginanku untuk membalas budi jasa ibu kandungku. Maka kuhajikan ibuku, ku gendong dari dusurku sampai ke bagimu. Singkat kisah, Wais Alkon ini ketemu Rasulullah tidak. Ternyata belum diizinkan oleh Allah. Sampai 3 kali belum sempat ketemu Rasulullah. Lalu dari kisah itu, wahai Wais Alkon ini, kata sahabat Rasul, andai engkau punya kekayaan seluas langit dan bumi, lalu kau kumpulkan kau berikan pada ibu kandungmu, maka demi Allah 1 hentakan napas ibumu ketika melahirkanmu tidak akan sanggup kau bayar dengan kekayaan. Bapak Ibu, kita semua keluar dari rahim ibu, yang waktu keluar bukan keluar begitu saja, tapi keluar ada pertaruhan nyawa, ada pertaruhan antara hidup dan mati. Kalau ibu-ibu saya yakin merasakan itu, maka yang laki-laki, saya ingin ulang lagi, andai kekayaanmu sebanyak langit dan bumi, kau himpun, kau berikan pada ibu kandungmu, tidak akan sanggup membayar 1 hentakan napas ketika ibumu melahirkan. Kan tak boleh dok. Luar biasa. Tidak pas juga, tidak boleh makan. Di tempat di rumah Wahai laki-laki, kalau suamimu sakit, kemudian engkau kaya, jabatanmu bukan untuk makan, jangan gelap mata dengan ibu kandungmu. Karena saya pernah didatangi oleh ibu dari kabupaten lain. Ustaz, makanya anakku kuliahkan jadi sarjana, kemudian nikah calon sarjana. Hari ini keduanya dari PNS. Tapi Ustaz, jangankan ngirim, jangankan bertanya, datang melihat aku juga tidak pernah. Bertanya saja tidak pernah. Apa kata saya? Ibu bersabar, doakan lapangan. ibu. Yang ada keinginan itu. Akhirnya sembuh. Tapi Ustaz, anakku sudah mapan. Kebetulan dia dokter. Dia dokter, tugasnya ada di Makassar. Serius. Tapi tidak pernah bertanya selama jadi dokter dan punya istri itu hidupnya mapan dengan aku. Ustaz, saya waktu cerita dengan saya waktu di pondok itu, saya menangis. Saya menangis. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kemudian hari ini rumah tangga kita tidak ada keteduhan, tidak ada kesejukan, anak kita bandel, sakit-sakitan tidak datang sembuh, maka introspeksi ke belakang, jangan-jangan ada hubungan kita dengan orang tua yang tidak bijak. Yang susu kami. Sebab kalau durhakanya seorang anak pada orang tuanya itu disegerakan, dan dia dapat buat tempat dunia disegerakan, akhirat masih diberikan. Maka sebelum semuanya terlambat, hari ini yang masih punya orang tua itu surga ada di depanmu, saudaranya, anaknya ada di kedua orang tua. Bersimpullah, mohonlah, makan seperti besar. Hei anak-anak yang masih kecil, Saleh, yang masih muda-muda ini. Kalau engkau belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan duniamu, ngajak umrah belum sempat, ngajak haji juga tidak, memberikan satu rezeki yang khusus untuk istimewa untuk ibu belum sempat,
Minimal jangan kau kecewakan dan jangan kau sakiti hati. Jangan kau kecewakan hatinya, jangan kau sakiti hatinya. Sudah saya minta. Apa yang kemudian luas Antoni tadi, Ibu? Ibu? Luas Antoni berkata begini, ya Allah, silakan ambil apa yang engkau mau dari diriku. Tapi satu yang aku minta, ya Allah, jangan kau ambil, jangan kau putuskan tali kasihku dengan ibuku, ya Allah. Kalau minimal setiap hari, kalau jauh dengan protokol, debut. Debut tanyakan, mak sudah makan belum, mak sudah sholat belum, makan dan apa makan. Tanyakan. Kebetulan orang tua saya jadi ibu saya. Ada. Ibu saya sakit stroke. Agak-agak bilang. Jadi Ibu, yang masih muda-muda, kalau keluargamu sulit untuk mendapatkan kedua, maka koreksi dua hubungan tadi. Hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan kedua orang tua. Nah, ini terakhir pengajian saya. Dengan mak sudah sekarang suami dan istri. Dan ente-ente semoga Allah sholli ala masih dilanjut? Baik, Ibu. Suami istri. Begini. Suami istri tentu kita merujuk, saya sadar bahwa saya bukan orang terbaik di antara ibu-ibu. Hamba yang terbaik tentang rumah tangga itu pada diri Rasul. Suami istri, ibu bapak, rumah tangga itu berdua, tapi tidak boleh mendua. Rumah tangga itu satu utuh, tapi tidak boleh selingkuh. Baik. Angkat baik-baik ini. Dari mana muaranya pintunya seseorang bisa selingkuh? Karena dari sholat. Sholat memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berangkat dari sholat. Seseorang bisa narkoba karena sholat, seseorang bisa pemabuk karena sholatnya tinggal, seseorang bisa berzina karena sholatnya tinggal, bisa karena sholatnya bolong-bolong, seseorang bisa selingkuh karena sholatnya memang tidak istiqomah. Baik. Terus, ibu bapak, adik, begini Bu, ada keharmonisan, keteduhan seiring dengan bertambahnya usia, ternyata semakin berkurang. Saya ambil contoh sederhana saja. Tapi ini masih bisa dibangun, masih belum terlambat karena saya masih melihat ini masih duga-duga semua. Yuk kita bangun. Seperti waktu kala ibu rumah tangga di awal-awal dulu. Contoh sederhana begini. Waktu ibu rumah tangga dulu pertama punya anak satu, menjelang punya anak satu. Ini kan indah sebenarnya. Ibu nyuguhkan air minum ke suami itu. Perhatikan ibu. Ibu, dulu ketika rumah tangga baru terbangun menjelang punya anak satu, ibu suguhkan ke suami, udah, abang, mas, gelas lengkap dengan cawan, gelas, kopi, plus tutupnya. Abang, air minum sudah siap, silakan minum. Ya, anak tambah satu, dua anaknya sekarang, mulai ada yang berkurang. Cawan masih ada, gelas masih ada, tutupnya hilang. Bang, airnya sudah siap tuh, minum. Anak tambah satu, tiga sudah. Cawan hilang, tutup hilang. Tinggal gelas dan kopinya.
Anak tambah 1 4 anak. Tadi 3 gelas, ini mulai tutup hilang, cawan hilang, gelas hilang. Minum-minum nah tidak sudah lah. Ada ibu model itu? Ada model itu? Hah? Ini aku yang nanya sekarang itu suami-suami. Gimana istri-istrimu model itu kan? Aku nanya ini sepertinya sudah luar biasa. Begitu mau minum, sudah yang begitu mau makan. Barik lana itu, barik itu kata asal katanya. Barakah itu terambil kata dari berita. Berita itu kebaikan. Maka siapa orang yang menyiapkan mulai dari sejak yang ngambil air, kemudian rebus air, beli gula, siapa yang buat gula, mulai dari yang nanam tebu sampai ibu seguk, sugukan itu ada kebaikan pahala yang luar biasa. Maka doa itu berbalik ke langit. Pahala yang lain yang tidak pernah disangka. Nah, saya pribadi, maaf, saya kalau ada pertemuan tidak pernah sebungkus, tidak pernah saya makan. Serius, saya bawa pulang bukan di rumah istri saya tidak masak. Masa saya ada keinginan apa yang saya makan itu ada istri saya di sini. Sama yang ini benar, saya tidak pernah makan buku itu dari suami istri saya. Saya rumah tangga 98 sampai ini buku saya makan istri saya. Terus, ibu saya sering mempraktikan begini, mohon maaf. Ada kasih apa ya, kemesraan yang hampir sirna. Contoh sederhananya, istri saya kan dari dusun. Istri saya dari Pulau Mas. Ada kemesraan yang hampir hilang. Contoh, ini yang kemarin saya sampaikan di Selim. Begini, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini aneh kadang. Begitu sudah mulai punya cucu, pergi ke pasar dengan suami bawa motor, itu alangkah indahnya kalau ibu itu sudah bahas suami. Atau peluk dengan suami. Apa katanya kalau kita papa mak? Mak, ibu, apa kata ibu? Enggak, aku apa? Serius, betapa sering saya jumpai mak itu naik motor suami istri, tapi tangannya di belakang. Iya kan? Malu. Suaminya sudah seperti itu, pakai sugi untuk bapak. Tidak yang malu anakku. Mak, ibu itu halalan kehidupan untuk suami. Ada keindahan tersendiri, ada keteduhan tersendiri, ada kesejukan tersendiri ketika ibu pegang perut suami. Hari ini jangan terbalik. Anak-anak muda sekarang tidak ada ikatan nikah rumah tangga, halal tidak halal. Kalau sepi, kalau dia terang-terang dia pegang senter, pegang cok, sepi sedikit yang pegang putih. Anak muda sekarang tidak bisa bikin motor itu, coknya di motor dari ini. Anak-anak muda tersebut, ini yang Hati-hati. Oh Ustaz, apakah dunia rumah tangga selamanya mulus? Tidak. Saya juga pernah marah dengan istri, tapi ketika marah mengendari orang yang sudah sholat, insya Allah berbeda dengan orang yang tidak sholat. Yang mengedepankan keteduhan, yang mengedepankan kesejukan daripada emosional terbawa. Maka ketika lebaran, saya terus terang saya bilang sama istri saya, Bunda maafkan aku, karena aku seorang yang belum bisa membuatku bahagia.
tidur. Lalu Rasulullah mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali dia berbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Said Aisyah terbangun Aisyah. Begitu terbangun, Aisyah segera mengambil segelas air putih. Begitu air putih itu diambil oleh Aisyah, kalau bahasa kita bahasa sederhana, hai abangku sayang. Ini air putih, aku tahu abang lelah dari aku. Disodorkan oleh Aisyah. Disambut oleh Aisyah, ternyata oleh Rasulullah, ternyata gelas itu jatuh. Apa kata Rasulullah? Wahai adindaku sayang, maafkan aku karena aku tahu gelas belum sampai ke tangan. Aku terlambat menjemput gelas hingga jatuh. Apa kata Aisyah? Wahai abangku, maafkan aku karena aku tahu gelas itu belum sampai ke tangan sudah aku lepaskan. Aku tidak tahu Muhammad yang ada di sini. Kemudian Aisyah yang ada di sini. Apa artinya? Ibu, ketika terjadi masalah kecil jangan dibesarkan. Sebab ketika masalah kecil dibesarkan, syaitan laknatullah namanya Dasin. Itu akan masuk memprovokasi supaya rumah tangga itu kemudian pecah. Maka tidak ada yang mengurangi harga diri seorang suami ketika harus meminta maaf pada seorang istri. Maka rumah tangga itu akan indah ketika seorang suami dan istri berebut kata maaf dan salah. Ini kadang masalah kecil menjadi besar dan berakhir pada perpisahan. Jadi Bapak, saya ingin katakan kepada ibu dan bapak, ketika seorang suami memberikan nasihat pada seorang istri, tolong nasihat itu kemudian menjadi perenungan, dan kalau memang indah, tolong diindah. Terus saya minta tolong pada istri, sifat istri yang terburuk itu diantaranya sifat al-anana. Itu ada di kitab Iyyahuddin Nawawi Imam Al-Ghazali. Apa itu al-anana? Dari sifat seorang perempuan yang suka mengeluh dan suka merajuk. Begini, ibu, kalau suamimu itu oleh Allah dikaruniai rezeki hari itu tidak atau belum banyak, maka terima dengan rasa penuh kesyukuran, maka Allah akan tambahkan. Jangan kemudian sebaliknya, Mas bekerja sehari-hari ke hari, cuma segini-gini aja dapatkan. Kita ada harga tempe naik, barang naik, minyak naik, sabun naik, gula naik, mana lo dan seketek. Syukuri seberapa suamimu memberikan. Kemudian kalau ada masalah kecil, wahai istri-istri yang masih muda, jangan merajuk lalu balik ke rumah orang tua. Ya, serius Pak. Malam tadi di depan lembaga adat saya sampaikan, kalau ada anak bapak yang punya masalah kecil dengan suaminya, dia pulang ke rumah bapak, suruh dia pulang ke rumahnya. Suruh pulang ke rumahnya. Sebab kewajibanmu berbakti kepada suamimu. Pulang, jangan sedikit-sedikit pulang ke rumah makmu. Pulangkan saja. Ya? Jangan. Terus ibu, saya ingin memberi satu tips supaya suamimu terasa di rumah. Suami itu pintu bahagianya ada di 3 tempat. Ibu harus tahu itu. Satu di matanya. Suami itu pintu masuk bahagianya itu di matanya. Kok bisa? Ya. Suami suka melihat istrinya berdandan, rapi, bersih. Sudah mandi, sudah dandan, ngomong sudah Mas mau yang mana? Itu boleh. Serius. Caranya tuh. Kita mohon maaf. Saya berapa kali ceramah ke tren itu
Dan dia rajin dandan, tapi ketika mau kondangan di rumah pakai daster dari tahun 1980. Sudahlah camuran, bolong-bolong, hitam gemuk, besar keriting lagi. Suami kalau mau jadi itu melihat istri nek, kenyang keluar. Maka saya ingin ibu-ibu jadilah seperti Khadijah masa kini. Khadijah itu kalau Rasulullah pulang dari dakwah, kemudian dibukakan pintu, disambut senyum oleh Khadijah, hilang separuh letihnya. Saya tidak tahu Khadijah di sini tambah nek apa tambah letih. Iya. Hilang separuh letihnya Rasulullah. Terus, ibu, suami itu jangan buat tempat pintu bahaya itu penuhi isi perutnya. Tanyakan ayah mau makan apa. Jangan ibu masak duluan, sehingga nanti ibu masak duluan suami tidak makan. Kenapa seleranya tidak ikutan? Pagi terong, sore kol, pagi kentang, besok terong lagi. Tanyakan mas, nanti mau lauk apa? Begitu. Terus, yang ketiga, gimana pintu bahagia seorang suami? Dikehormatan. Dikehormatannya, sehingga Rasulullah bilang, andai kau ingin berpuasa sunat, maka kau wajib meminta izin dengan suami. Siapa tahu suami ada hajat untuk diri. Puasa itu benar pahalanya besar. Tapi akan lebih besar ketika ibu mengajak seorang suami. Sebab ketika ibu tinggalkan suamimu, kemudian dengan perempuan yang lain, ibu ikut akan berusaha. Sehingga Rasulullah bilang, ada kau berada di atas unta, suamimu meminta, maka engkau harus memenuhi. Tapi turun dulu dari unta. Baik jalan. Jalan. Bapak masih semangat ya? Indah sekali. Bapak Ibu, ini dengan suami istri. Lalu di mana pintu bahagia seorang istri? Ibu tahu di mana pintu bapak ibu? Pintu ibu bahagia dari bapak tahu nggak? Mana? Dari telinga. Ibu pulang ke kajian saya. Itu lewat telinganya benar. Bapak berikan rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, kemudian syarat ada. Tapi uring-uringan setiap hari tidak akan ada keteduhan. Ya? Tidak ada keteduhan. Oleh karena itu saya minta tolong ibu-ibu, mulai besok malam ibu berdandan. Iya, berdandan yang rapi. Kalau ibu pakai daster tahun 99, wajar suami itu buka cabang. Buka cabang. Tapi jangan buka cabang ya. Bertanya seorang istri di rumah itu kalau dari suaminya dan dia dapatkan dari telinganya itu kata-kata yang indah, kata-kata yang benar. Baik. Sudah jam 9:30. Sudah kita pulang? Silakan di sini saya yang pulang. Baik. Saya dapat ilmu tapi tidak dapat hadisnya. Ini kata Ustadz Yazid itu. Kata Ustadz Yazid Al-Jawazi, perempuan yang mencucikan satu celana suaminya katanya diindahkan kamar di surga. Kata Ustadz Yazid. Jadi kalau dua celana ada dua hiasan yang digantung di ruangan surga. 3 celana berarti ada 3 perhiasan yang digantung. Maka malam nanti silakan ambil celana bapak-bapak, keluarin mau dicuci. Jadi bapak
diizinkan berdandan. Berdandan dalam artian dandannya dandan syar'i. Ya, dandan syar'i. Ini sudah diterok, curah hujan, ledak tebal hujan, untuk anak jin. Iya. Bapak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mengingat waktu sudah malam. Satu, saya lupa. Ini sering kita lakukan, tapi kita sering keliru. Sungguh itu sunnah punya, tapi perlu untuk diperbaiki. Ibu, mohon maaf, setelah selesai menunaikan ibadah dengan seorang suami, mandi junub itu perlu saya luruskan. Junub itu asal katanya janabah. Janabah itu sujud. Setiap sujud wajib hukumnya untuk basah rata dengan air. Maka kalau tidak rata, ada yang salah dalam mandi junub. Lalu apa yang dilakukan ketika seorang suami dan istri mandi junub? Jadi saya ingin mengatakan, saya tanya dulu sebelum saya sampaikan. Ibu kalau mandi junub di mana dulu memulainya? Bapak, ini gawat tiap hari tapi kok nggak bisa? Dari mana dulu ibu? Mana? Dari kepala dulu. Dari mana? Sebentar, yang ini dari tangan, dari kepala, yang itu dari anggota butuh. Enggak, ibu yang mana, jangan ragu-ragu. Mana nih? Anggota wudhu dulu. Dari mana? Hati. Banyak kecil. Nah, ada yang dari kepala dulu. Ternyata beda dengan Bapak Ibu bergawe tiap hari. Salah. Coba perhatikan khusus junub. Hadisnya sahih, riwayat saya tadi Imam Bukhari dan Muslim. Bersihkan kedua tanganmu dulu, baru kehormatanmu. Bagi laki-laki, mohon maaf ini agak sedikit tabu, tapi ini fikih. Begitu membersihkan, itu agak sedikit ditarik, Pak. Tarik. Yang ibu masukkan jarinya sedikit ke kehormatan itu. Sudah selesai itu, baru ibu berwudu. Jadi jangan wudhu dulu, ini belum bersih. Maka bersihkan kedua tanganmu, bersihkan kehormatanmu, ibu wudhu seperti wudhunya orang mau sholat. Baru kemudian ibu ambil air, siram dari kepala. Jangan kepala dulu, nggak wudhu dulu, sholat itu mandi biasa. Mentang-mentang sungai dekat samping rumah, langsung terjun bebas jauh. Jadi ya, dari perkara kecil Rasul ajarkan dari pipis. Pipis anak-anakku sekalian ini. Pipis. Ada orang yang zaman Rasulullah sholat 60 tahun tidak diterima karena ada perkara pipis. Perhatikan baik-baik laki-laki. Sehabis pipis, ini anak-anakku, ya. Perhatikan anak-anakku. Adek kalau pipis jangan menghadap ke kiblat. Juga tidak dibenarkan membelakangi kiblat. Juga tidak dibenarkan berdiri. Setelah selesai itu, engkau bersihkan najis. Sebab ternyata ketika air tetes itu, kalau kencingnya orang yang berdiri, itu masih ada yang netes. Dipastikan masih netes. Dan ketika masih netes najis, ketika dibawa sholat tidak sah sholat. Maka ketika mencuci itu diiringi dengan istibrak. Istibrak itu berdehem batuk 3 kali sambil mengeluarkan napas. Sampai 3 kali.
begitu. Tapi jangan banyak-banyak. Cukup 3 kali. Cukup 3 kali. Itu baru bersih. Namanya istighfar. Ya. Luar biasa. Sampai kemudian orang barat itu heran dengan orang Islam. Hebatnya sampai kencing saja harus bersih. Baik. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bila ada yang salah kami mohon maaf. Bila ada bahasa saya yang tidak teduh, tidak sejuk, menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, demi Allah semata-mata saya ingin kajian ini ada manfaatnya selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi kami mohon maaf bila bahasa kami kurang indah dan sedikit. Ibu, Bapak, ketika suatu-waktu ada yang punya keluarga di Talangkabung, silakan singgah di pondok saya, di sibuk saya. Itu 5 rumah. Itu masuk SMK, rumah kelima yang ada paling 4 itu saya. Jadi cirinya gampang, ada pagar tinggi, mobil 2, itu tetangga saya sebelahnya. Saya sebelahnya, pagar tinggi mobil kami tetangga. Sebelahnya itu saya. Ada pagar, silakan 24 jam terbuka. Semoga silaturahmi ini yang terjalin terus. Kalau suatu saat di sini ada yang punya hajat, sini. Ini yang dapat kami sampaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.